Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita datangkan di sini narasumber yang cukup berpengalaman dalam bidang PAI. 20 menit ke depan atau lebih kita akan membahas mengenai lebih pendekatan profesi di PAI. Gimana sih dan lain sebagainya. Bisa diperkenalkan di samping saya yaitu adalah Ustadz Mu'alim Fi Ardillah. Dia sebagai pengurus pondok sekaligus sebagai pendai. Jadi memiliki peran penting dalam umat sebagai pendakwah. Seperti itu. Ya, dengan Mas Mu'alim ya. Mungkin sebelum memasuki pertanyaan bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai cerita latar belakang Ustadz Mu'alim sebelum menjadi seorang pendakwah, mungkin motivasi dan lain sebagainya. Bisa diceritakan Mas Ner? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alim Abdillah. Saya sebenarnya sebelum masuk ke pondok itu saya mempunyai latar belakang seorang pekerja. Saya pernah kerja di pabrik, saya pernah kerja di ini. Dan tetapi beberapa tahun setelah itu saya mendaftarkan diri di sebuah lembaga pendidikan, Mat Ali, lebih tepatnya di Kota Klaten, Jawa Tengah. Saya mendapatkan beasiswa di situ. Dan di situ saya mendapatkan pendidikan bagaimana caranya menjadi seorang imam, bagaimana caranya menjadi seorang dai, dan bagaimana cara mengajarkan tentang pendidikan agama kepada matunggu saya, murid saya, dan orang-orang di sekitar saya. Nah, baru setelah itu saya pengabdian, dan setelah pengabdian, seiring berjalannya saya masih menjadi guru ini tadi, dan juga saya juga aktif di lembaga pendidikan yang di situ mengajarkan tentang agama. Paling lebih seperti Ketika Anda dalam jenjang pendidikannya, ada nggak role model yang memotivasi Ustadz Alim? Mungkin, karena role model ini saya jadi pengen seperti itu. Jadi gini, mungkin kalau awal-awal itu saya pengen menjadi seorang yang penghafal Al-Quran 30 juz. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kita kan belajar ya. Nah, jadi saya benar-benar mengamati satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Idza matal insanu in qata'at amaluh illa min thalathin. Jadi ketika seorang manusia, seorang anak Adam itu meninggal, maka dia sudah tidak bisa mendapatkan pahala lagi illa min thalathin, kecuali dengan 3 cara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, dan yang ketiga adalah waladun sholihun yata'ala. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan saya rasa ketika semakin berjalan, saya rasa ketiga ini tadi itu saya dapatkan ketika saya mengajarkan pendidikan agama kepada orang-orang. Ya. Entah itu jamaah saya, entah itu anak saya, entah itu murid saya, entah itu santri saya. Yang jelas ketika saya menanamkan pendidikan agama pada mereka, saya merasa 3 poin ini tadi saya dapatkan dalam diri saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi motivasinya seperti itu ya? Ya. Kemudian Ustadz Alim kan pernah mengajar di sebuah lembaga lah ya, pernah mengajar di sebuah lembaga. Peran penting guru terhadap murid itu apa? Jadi gini Mas, pengalaman saya ketika mengasuh, karena bagi saya guru itu bukan dia yang sekedar menyampaikan materi. Kalau itu pun mungkin di Google sekarang banyak. Yeah. Kalau sekedar menyampaikan materi itu mungkin robotnya itu bisa. Cuman
model pendidikan saya, antara saya dengan murid, antara saya dengan santri, itu harus ada kayak semacam ikatan batin gitu loh. Jadi ada semacam kayak chemistry. Kalau model pendidikan saya, itu yang tak lihat tuh anaknya itu karakternya bagaimana. Nanti kita kasih model pendidikan seperti apa. Karena kita tahu kan setiap anak modelnya beda-beda. Ada yang dia harus ekstra dipaksa gitu ya. Ada yang dia nggak mau dipaksa, tapi maunya ini kalemin, dilus-lus. Ada yang modelnya dia senang diajak cerita. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, pendidikan yang saya tanamkan kepada santri itu di luar jam ngajar juga saya kasih pendidikan. Jadi mungkin pas ketika ngobrol dengan mereka, saya selipkan itu pendidikan pada mereka. Bahkan hatta sampai ilmu-ilmu sosial itu saya tularkan kepada mereka. Jadi dia nanti akan menjadi santri, akan menjadi murid yang mempunyai pandangan yang luas. Kurang lebih seperti itu. Jadi model pengajaran atau model pengasuhan itu fleksibel ya, Iya. tergantung pada Iya, yang kita didik. ya kita pengasuh. Jadi kita mengayomi mereka. Oh ya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam sebuah lembaga pendidikan itu, apakah menurut Ustadz Alim kurikulum pendidikan PAI itu harus disesuaikan dengan muridnya, ataukah murid mengikuti kurikulum pendidikan? Begini, jadi seperti yang tak sampaikan tadi. Jadi seperti yang Mas sampaikan tadi, model pengajaran itu fleksibel. Kurikulum itu tetap kita buat Sebagai patokan. ya. Cuman untuk pengaplikasiannya kita nggak bisa melulu harus seperti ini kan. Misalnya kalau saya kan lebih ke bidang tahfidz ya. Itu jadi gini, misal kita punya target 1 tahun itu 10 juz. Itu patokan 1 tahun 10 juz itu tetap harus kita bikin. Nanti kan itu menjadikan sebuah pola. Dalam 1 tahun nanti masa aktifnya berapa bulan, terus dalam berapa bulan ini, 1 bulannya kita harus punya target berapa, itu kan harus ada. Nah, jadi menurut saya kurikulum itu tetap ada, cuman nanti perkara hasilnya bagaimana, kita serahkan ke kemampuan mereka masing-masing. Itu yang saya rasakan saat itu. Tapi ada itu yang tertinggal. Ada juga yang tertinggal, ada juga yang melebihi target juga ada, Mas. Jadi saya rasa ini pengalaman saya pribadi, itu malah lebih gini, terkesan lebih mengayomi. Kalau kita berbicara tentang kekurangan pasti ada kalau kekurangan ini. Kemudian mungkin kita akan membahas mengenai teknologi pembelajaran sekarang ya. Dalam pengajaran yang Ustadz Alim pernah laksanakan, itu apakah di dalamnya sudah memaksimalkan teknologi dalam pengajarannya? Mungkin bisa disebutkan contohnya ketika Ustadz Alim mengajar menggunakan metode pembelajaran video atau lain sebagainya, atau seperti apa kalau di pondok pesantren mungkin? Kalau pengalaman saya di beberapa pondok itu ya memang sudah ada. Cuman kalau tidak tahu kalau di pondok lain, kalau di pondok-pondok yang saya ajar ini untuk penggunaan teknologi itu sebatas ini, Mas, sebatas tambahan. Jadi itu bukan kalau ibaratnya kita di rumah makan itu bukan menu utama gitu. Ya jadi sekedar tambahan aja. Mungkin gini, kalau di pondok itu kan mungkin katakanlah ada rasa jenuh ya. Nah itu bisa kita gunakan teknologi. Misalkan, ayo gawe video ngaji. Itu kan mereka juga antusias. Jadi menimbulkan kesemangatan. Setelah mereka semangat, mereka lebih
target itu insya Allah mereka lebih dapatkan lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang lain-lainnya itu mungkin sekedar santai-santaian aja. Oh, jadi teknologi itu lebih dibuat hiburan sebagai hiburan anak supaya jenuh. Ya sebenarnya entah saya yang kudet atau gimana ya, sebenarnya model pengajaran teknologi kan sekarang banyak ya, ada yang pakai video call apa itu segala macam. Cuman kalau di pondok itu kan antara santri sama ustadz kan tiap hari ketemu, nggak ada cara yang memisahkan, istilahnya gitu. Jadi dalam pondok pesantren yang Ustadz Alim ajar itu teknologi yang digunakan dalam pendidikan masih kurang gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Dimaksimalkan. Iya. Tapi ada menurutnya Ustadz Alim ada dampak negatif atau positifnya nggak ketika kurangan teknologi dalam mendidik anak? Ya Mungkin malah positifnya apa ya? sebenarnya kalau kita menyikapi positif dan negatif itu sama-sama ada, Mas. Kita kekurangan teknologi, dampak negatifnya juga ada, dampak positifnya juga ada. Kalau kita banyak di teknologi, dampak negatif positifnya juga ada. Tergantung kita yang ingin. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuhnya bagaimana. No, kita misal gini ya Mas, anak kita latih ceramah. Itu peran teknologi itu apa? Misal kita live di Instagram, itu kan membantu. Tapi dampak negatifnya apa kalau mereka terlalu banyak di teknologi? Katakanlah mereka nanti terlalu banyak game mungkin. Kalau terlalu banyak game kan nggak bagus. Mungkin mereka terlalu banyak melihat konten-konten yang sebenarnya tidak perlu. Mereka akan terbayang-bayangi dunia luar, sementara di dalam pondok kan Mas sendiri juga tahu apa itu keadaannya seperti apa. Jadi kalau kita menyikapi positif dan negatif itu semua pasti ya. Entah itu yang teknologinya sedikit, entah yang itu teknologinya. Kemudian dalam lembaga pendidikan yang Ustadz Alim pernah ajar itu ada nggak pengembangan diri dari profesi guru tersebut? Dari saya pribadi. Mungkin dari Mas Alim pribadi atau mungkin dari sekolahannya? Kalau dari saya pribadi untuk pengembangan diri saya gini Mas, saya itu mengajar tapi juga belajar. Jadi sudah bisa menangkap kan? Saya mengajar tapi juga belajar. Artinya apa? Ya itu tadi. Saya ketika menyampaikan materi itu di situ juga saya belajar. Entah itu di situ saya juga murojaah, entah di situ saya juga ini muhasabah, entah itu nanti sebelum saya menyiapkan diri saya juga membuka kitab lagi. Oh ini yang tak sampaikan nanti ini. Berarti kan gini, itu kan sebuah pengembangan juga kan. Setuju nggak? Iya. Saya membuka kitab, membaca kitab berarti kan saya istilahnya menambah ilmu lagi. Berarti kan itu menambah itu tadi kan. Yang menambah kualitas, dia mengembangkan. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi pengembangan itu enggak harus Buah lembaga. iya. Tapi Seperti itu. lembaga yang Mas Alim tempati jadi Ya. program untuk mengembangkan pendidik itu ada nggak? Ini Kurang ini atau nggak ada? ini ya sebenarnya kalau ada ya ada. Cuman yang saya rasakan itu masih ini. Karena kan mungkin ya dari beberapa faktor, mungkin jam saya yang belum cukup. Maksudnya saya waktunya terlalu banyak di sini mengasuh di dalam ini tadi. Sehingga kalau mau mengembangkan diri di luar itu juga waktunya terbatas. Entah itu dari peraturan juga mungkin. Pokoknya ada lah Mas.
Ada tapi ya. Iya, ya sebenarnya ada. Cuman kalau kalau tingkatannya seperti apa itu nanti masing-masing. Gantung lembaga pendidikan. Mungkin kalau saya simpulkan ada, cuman materi yang disampaikan dalam pengembangan itu kurang tepat. Mungkin seperti itu. Seperti ini contohnya. Materi yang disampaikan, Sampaikan ketika mengembangkan seorang oh iya, itu sebuah materi yang nggak perlu disampaikan, guru sudah tahu. Jadi bukannya berkembang, tapi materi yang disampaikan membuat guru stuck di situ. iya bisa Iya. bisa dikatakan Seperti itu ya. iya. Makanya mungkin guru itu kurang tertarik dalam program pengembangan pendidikan karena materi-materinya itu cuma seperti itu. Oh, no, iya, iya, iya. Bisa jadi seperti karena kan juga kurang menantang juga. Kemudian Maaf mas, saya tambahkan sedikit. Kalau itu kan untuk sebuah lembaga pendidikan di dalam sekolahan, dalam pondok. Nanti beda lagi kalau ini model pendidikannya di luar lembaga. Misalnya pengajian, gitu kan. Itu kan nanti dari pengurus pengajian ini nanti minta, Mas nanti temanya ini ya. Nah itu kan nanti jadi tantangan sendiri nanti itu. Disitulah ya itu bagi saya itu termasuk pengembang. iya. Jadi lebih menantang gitu. Jadi ketika suatu tempat meminta Iya, untuk Ustadz Alim mengisi dengan tema tertentu, iya. itu juga sebagai tantangan Tantangan. karena harus mempelajari materi tersebut. Iya, dan dengan tantangan itu membuat saya berkembang sebenarnya. Seperti itu ya. Masuk kan Mas? Ya masuk Mas. Iya. Kemudian dalam pengembangan guru kan pastinya kita ada kerjasama ya, kolaborasi dengan Ya. yang lain. Mungkin dalam Ustadz Alim berkolaborasi itu yang terpenting dalam kolaborasi itu apa? Coordination. Ya, Coordination. komunikasi ya. Iya. Itu saya rasa yang paling penting. Dan merasa aku loh pendidik. Itu yang paling penting. Berarti harus menerapkan tanggung jawab Iya. Itu benar-benar harus di tertanam. iya, benar-benar harus tertanam karena ya itu tadi kalau kita cuman mengandalkan materi maksudnya teori ini. Itu zaman sekarang itu nggak usah ke lembaga pendidikan, di rumah aja sudah selesai semua. Jadi yang terpenting dalam kolaborasi Tanggung jawab dan rasa tanggung jawab dan komunikasi. komunikasi ini. Oh, misalkan Mas hari ini gini. Oh hari ini ada santri yang gini. Itu kan penting bagi seorang pengasuh. Kita kan nggak bisa, oh yang penting aku tegas, yang penting aku ngajar jam kontak saya pulang, itu kan nggak bisa seperti itu. Itu menurut saya bukan pengasuh. Nggak lebih dari sekedar robot ya. Kayak figuran Iya. Kalau iya. mau gugurkan Kalau di film itu figuran itu. Dianggap penting nggak terlalu yang bukan nggak penting kudu enek gitu loh Mas. Jadi ya mau nggak mau sih, penting nggak penting juga. Jadi yang penting komunikasi sama tanggung jawab itu. Oh bagaimana toh keadaan orang-orang yang tak didik ini bagaimana? Saya harus ngelakuin apa aja. Saya harus memberikan keputusan yang bagaimana. Itu kan harus ada. Dan di situ harus memerlukan tanggung jawab, dan dalam sebuah tanggung jawab itu ada sebuah namanya, kita harus terjun di situ. Jadi nggak nunggu gini, piye Mas, piye ini apa itu kayak kok gini, jadi nggak bisa. Apalagi seorang perintis itu nggak bisa. Perintis harus terjun langsung dulu, harus merasakan pahitnya darah perjuangan itu harus dirasakan. tahu lapangannya Iya. seperti apa. Nah, kasarannya seperti itu. Ada nggak sebuah tantangan seorang juru VAI, mungkin lebih kecilnya lagi dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah masyarakat, nanti bebas disebutkan,
tantangan yang sangat mungkin bahasanya kronis. Jadi mungkin di internal itu terdapat masalah, tapi dampaknya sampai ke murid-murid. Oh iya. Jadi ini kita berbicara di dalam lembaga. Ya, Kalau di lembaga misalnya dalam kajian itu kasarannya gimana? Kalau di luar lembaga, misi kajian itu, yang penting kita tahu kondisi orang yang kita kasih dakwah itu sudah selesai. Tapi kalau di luar di dalam lembaga itu sebenarnya malah kompleks. kompleks. Tantangannya kompleks. Ada dari rekan, ada dari pimpinan, ada dari kondisi tempat itu sendiri, atau mungkin dari kurikulum itu semua harus sinkron. Dan yang paling menentukan itu adalah ini tadi rasa tanggung jawab dan pola kepengasuhan. Jadi kalau kurang komunikasi ya rusak juga. Kalau nggak ada tanggung jawab ya rusak juga sebenarnya. Lembaga pendidikan itu memang kelihatannya itu berjalan mau neng kono tok gitu. Tapi sebenarnya malah kompleks. Buat Di dalamnya tuh banyak masalah. ya kalau dibilang banyak enggak sih. Cuman yang saya temui itu pasti ada. Entah itu di keuangan, entah itu di kepemimpinan, entah di itu rekan kerja, entah itu di kondisi di dalam lembaga itu tadi. Pokoknya kompleks. Kalau tantangan tetap ada. Mungkin untuk solusi yang Ustadz Alim tawarkan ketika mendapati hal seperti itu harusnya dibagaimana kan? Ada pandangan? Tapi yang ini agak pedes. Ya nggak apa-apa, Ya. disampaikan saja. Jadi kalau menurut saya pribadi, solusi dari kejadian-kejadian saya tadi punya rumongso. Rumongso itu Rumongso itu bagaimana ya bahasanya? Rumongso itu karena kan saya orang Solo Mas, jadi iya rumongso itu gimana ya? Tahu diri nah kasarnya seperti ya. Jadi gini, saya itu misal nggak bisa di situ, maksudnya nggak bisa ngasuh lama, terus saya di situ misalnya cuman samben selingan atau katakanlah part time, saya jarang di situ. Kan gini, dalam sebuah lembaga pendidikan pasti ada satu orang yang bertanggung jawab, ya kan? ya Ya udah manoting aja, gitu kan? Karena kan dalam sebuah mengambil sebuah keputusan kita nggak bisa semena-mena kan? Harus disesuaikan dengan keadaan. Misalnya gini aja Mas, anak-anak itu di dalam lagi sumuk, lagi panas, nggak mungkin kan kita ngirim air panas juga buat mereka minum, hangat gitu ya. Kita ngirimnya harus es teh juga, atau mungkin es yang lain. harus dikomunikasikan sama Orang yang di dalam ya tahu keadaan. yang tahu keadaan. Dan orang-orang yang di luar itu saya rasa ini cepat tahu diri. Karena dia nggak tahu dalamnya, jadi dia komunikasinya dengan orang dalam. Iya harus Mas minimal minimal ada semacam kayak konsultasi tuh. Mas kok ngini piye toh? Kayak piye perang ini ya gitu kan. Jadi nggak bisa semena-mena. Wah, aku ketua, nggak bisa aku manut. Jadi itu nggak bisa. Sama seperti halnya mungkin yang kita rasakan di dalam negeri ini. Pemerintah tidak tahu apa yang masyarakat rasakan, Ya, tapi ini munculkan undang-undangnya sendiri tanpa melihat dampak dari masyarakat. Mungkin seperti itu ya. ya Ya walaupun ada masyarakat yang diuntungkan, tapi lebih banyak masyarakat yang dirugikan. ya gimana? Bisa jadi juga seperti itu, Mas. Niatnya untuk menertibkan, Ya, tapi dalamnya malah memberantakan. iya, bisa. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Karena kan kembali lagi kita itu manusia, nggak ada yang sempurna. Pasti
kesalahan itu tetap ada. Kemudian untuk pengaruh globalisasi, ini kan kita zaman semakin berkembang, Ya, otomatis orang tuh semakin ketergantungan terhadap satu sama lain, ketergantungan terhadap teknologi. ya. Nah, dalam lembaga yang Ustadz Alim ajar, terutama pondok pesantren itu, dampak globalisasi itu sangat, jadi dalam pondok itu sangat terpengaruh atau enggak dengan dampak globalisasi yang ada di luar? Ini dari maksudnya untuk santrinya apa pengajarnya? Mungkin enggak yang santrinya sih, lebih ke santrinya, atau mungkin bisa disebutkan profilnya dari dampak kepada santri, Santri dampak atau kepada pengajar juga. Jadi kalau yang tak lihat dari santri, mereka gini, karena kan santri itu kan mereka juga manusia, Ya. mereka juga anak. Kadang mereka itu mengikuti tren. Oh ya, entah itu game, entah itu pola permainan tugas. Jadi biasanya yang paling sering itu di arcade juga. Mereka sering di situ. Mereka tahu dunia luar itu mereka setelah sekian lama di luar itu kan mereka juga terkontaminasi dengan teman-teman mereka. Iya. Sebaik-baik temannya kan pasti ada kesalahan juga. Iya. Nah itu nanti di dalam itu menjadi tantangan. Aku di nengoma song ini. Apa ndelok TV. Begitu di dalam pondok, dari song apa-apa. Sing bedino setiap hari yang dilihat cuman kitab Quran. Terus kan akhirnya jenuh. Iya. Akhirnya ya kita kembali lagi ke model pendidikan yang fleksibel itu kan. Kita juga terlalu memukul mereka, maksudnya terlalu memberikan keras kepada mereka juga nggak bisa. Kalau kita terlalu lembek dengan mereka, kita juga kalah. Jadi ya kuncinya saya rasa itu kita tahu keadaan di dalam. Model apa yang diterapkan? Nah, di situ kita nanti tahu langkah apa yang akan kita buat. Kalau untuk ustadznya sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Gantung pribadi masing-masing. Ya. Itu aja kalau dari ustadz itu aja. Saya nggak mau berusaha terlalu lebih. Kemudian dalam sebuah lembaga kan pasti ada evaluasi. Ya, Ada evaluasi. Ketika evaluasi itu diselenggarakan, ya. apakah keterbukaan antar kolaborasi ustadz tadi itu Ya. terbuka, atau mungkin karena ada seseorang yang mungkin berkuasa, jadi mereka nggak bisa berbicara? Ya, Jadi lebih ke arah terbuka, atau karena ada penguasa tadi sulit untuk berbicara jadi dalam hal evaluasi? itu kita nggak bisa melihat dalam satu kondisi juga. Artinya terkadang pemimpin yang tanda kutip dia berkuasa itu, dia bisa menjadikan yang lain itu bagus. Terkadang juga faktor yang lain itu nggak mau berbicara karena dia juga males mau. Ini yang saya rasakan ya. Atau mungkin dia gini mas. Jadi kita nggak bisa mematok dalam satu kondisi. Jadi ya, tapi yang lebih sering itu tergantung enjoy-nya mereka. Kalau mereka enjoy, biasanya mereka evaluasinya lebih terbuka. Di situ aja sih. Jadi kita ya, maaf saya potong sedikit. Jadi kita ya benar-benar
bisa menempatkan diri, oh ben mereka itu nyaman dengan keberadaan saya ki piye cara, paham nggak? Ya, paham. Asalkan saya datang ke sini, ben jenengan tuh nyaman dengan keberadaan saya itu piye caranya gitu loh. Itu sih yang lebih penting. Jadi seorang pemimpin terutama ketika evaluasi, Iya, bagaimana caranya agar pekerja mereka itu terasa diayomi, iya, nyaman. agar mereka itu bisa mengutarakan apa yang, Iya, dan iya. seorang pemimpin ketika memiliki sifat itu juga harus terbuka, Iya, karena tidak ada keterbukaan tadi, ketika ada masukan tapi tidak diterima, akhirnya orang-orang pada males untuk mengutarakan. nah, tuh. Nah, enggak. Seperti itu. Jadi mungkin kepribadian ini tadi ya, masalah kepribadian itu harus Benar. Karena kan ditanamkan. dalam sebuah pendidikan, sebuah lembaga pendidikan, itu kan kita satu tim, ya kan? Iya. Nggak mungkin kan sendiri. Ya, meskipun nanti ada peran katakanlah peran figuran, peran tambahan dan sebagainya. Tapi kan apapun kondisinya itu kita satu tim. Bagaimana satu tim itu kita benar-benar bisa berjalan bareng, benar-benar bisa stabil, dan semua nyaman. Nggak bisa kok penting aku ngene, gaweanku ngene. Nggak bisa seperti itu. Bisa jadi ada orang yang nggak nyaman dengan dia, atau mungkin ada gangguan-gangguan dari luar. Nah, tugasnya satu tim yang lain ini istilahnya menjaga benteng kalau saya. Jadi kalau ada rumor-rumor ini kita tepis dulu. Nanti perkara nanti kita sampaikan dengan teman-teman yang lain itu nanti. Yang penting kita menjaga lembaga ini. Supaya ya dalam sebuah lembaga kan kita pengennya menjadi baik. Jadi biar caranya kita afisin. Menurut Ustadz Alim, kan model kepemimpinan banyak ya. Ya, Saya menggarisbawahi sebuah model kepemimpinan otoriter. ya. Menurut Mas Alim, Ustadz Alim, kepemimpinan otoriter itu kepemimpinan yang salah atau mungkin kurang atau seperti apa di matanya Ustadz Alim? Gini, saya nggak bisa itu menyimpulkan itu salah. Saya nggak bisa menyimpulkan itu benar. Karena bagi saya, dalam sebuah kepemimpinan itu harus ada, bukan harus, tapi harus ada sifat semi otoriter. Artinya seorang pemimpin itu harus punya sebuah idealisme, yang dengan sebuah idealisme itu dia akan mempunyai pendirian yang kuat. Misalnya kita dalam sebuah lembaga pendidikan itu ada 20 orang, 20 anggota. Semua usul 19 yes, tinggal 1 no. Ini kalau pemimpinnya itu nggak punya idealisme, nggak jalan. Akhirnya, wah, tapi aku ke rumah Siki loh, kan enak loh. Sama Siki lah setuju. Karena nggak jadi. Dan keputusannya ngambang kalau seperti itu. Mau dikasih yes, ada yang no. Mau dikasih no, hampir semua yes. Jadi idealisme itu ada. Dan bukan semi ya, sifat otoriter itu harus ada. Nggak harus, tapi harus ada. Paham kan? Ada tapi nggak semuanya gitu loh. Maksud saya gitu. Itu untuk membentuk sebuah idealisme. Karena ini di lembaga ini punya pendirian juga. Jadi yang salah itu bukan cara memimpin otoriter. Yang salah itu ketika, ini kesimpulan saya, Ya, yang salah itu ketika pemimpin yang menggunakan otoriter itu pemikirannya salah. bisa jadi. Jadi ada orang yang memimpin otoriter itu benar, karena sebelum dia melakukan satu hal, dia melihat lapangan terlebih dahulu, Nah, enggak. baru memutuskan. Ya,
ada pemimpin pokoknya seperti ini. Nah, Nah, itu yang salah. ya, Seperti itu. ya kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi otoriter itu ada otoriter yang benar, ada otoriter yang Ya salah. Tergantung lah, no. Seperti yang Mas sampaikan tadi kan kita fleksibel, tergantung keadaan bergantung. di buruk ya apabila otoriter itu hanya mengandalkan pikiran semata tanpa melihat keadaan. Iya, itu. Bukan, saya rasa juga nggak sehat juga kalau seperti itu. Misalkan ini, misalkan seorang ibu punya anak di luar kota. Bu, saya sakit gigi. Yo, tak kirim obat tapi obat pusing. Enggak, wah, saya nggak mata. Yang penting kamu tak kirim obat pusing. Sesuai enggak? Itu. Saya menggambarkan sebuah pemimpinan otoriter. Nggak mau takut. Yang penting kamu tak kirim obat pusing. Karena obat ini yang bagus, obat sakit gigi itu nggak bagus. Katakanlah seperti itu. Terlalu tak percaya pada suatu hal Iya, yang sebenarnya itu tidak sesuai. tidak sesuai dengan Ya. keadaan. Oh ini. Jadi ya itu tadi kalau gambaran dari awal sampai akhir, kalau model pendidikan saya itu lebih ke fleksibel, tapi harus punya idealisme juga. Kalau misalkan saya kan gini Mas, kalau mendidik itu saya ada 3 aspek. Yang pertama aspek ilmu kecerdasan, yang kedua aspek penampilan. Orang berilmu kalau penampilannya acak-acakan kan nggak meyakinkan. Misalkan seorang guy tapi penampilannya acak-acakan kan omongannya nggak diterima gitu. Ya. Besarnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah adab. Kalau insya Allah kalau 3 ini sudah benar-benar dibentuk, insya Allah geng. Kita aja. Ini mungkin ke menit-menit akhir ya. Ya, Ada nggak pesan dari Ustadz Mu'alim pada calon-calon PAI, calon-calon guru pendidik agama selanjutnya, mungkin pendakwah lain sebagainya, pesan dari Ustadz Alim pada mereka? pesan saya mengambil yang dari Ustadz saya. Seorang pendakwah itu tugasnya mendakwahkan sebuah kebaikan. Tujuannya agar ya kata sampai kemenangan, sampai kebaikan, sampai Islam itu tegak dan lain sebagainya. Itu bisa disimpulkan sini. Tapi kita tidak diwajibkan untuk sampai di tujuan, tapi kita ditugaskan untuk mati di atas jalan berjuang. Assalamualaikum. Ya, Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan antum sebagai pendidik itu ini, antum bukan hanya sekedar menyampaikan materi, akan tetapi antum menjadi sebuah mesin untuk mencetak suatu generasi yang lebih baik dari generasi kita. harus siap ibaratnya jadi budak. Bukan. Wah, budak apa nggak apa-apa. Iya. Budak dalam kebaikan maksudnya. Ya makanya. Untuk mencetak. Semangat. Hari ini ketika kita mendengar kata-kata budak itu kan konotasinya nggak bagus. Negatif ya. Ibaratnya kita tuh harus siap banting tuang. Ya, banting tulang, bekerja keras ekstra untuk melayani generasi ini agar lebih baik. Karena kan kalau generasi ini kita tidak kita didik lebih baik, ya jenengan tahu sendiri nanti kedepannya bagaimana. Kalau itu tadi kan pesan ya. Iya. Kalau persiapan terbaik untuk calon, jadi persiapan apa untuk kita Ya. kita yang ingin menjadi calon RI, itu persiapan terbaik itu untuk mempersiapkan apa? Ya, gini.
persiapan itu semakin dilakukan itu semakin baik. Semakin dipersiapkan artinya dia semakin baik. Betul, benar kan, Mas? Iya. Jadi yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang dai, yang pertama ya harus belajar. Hanya kedua mental. Mental itu nanti bisa sabar, bisa tahan banting, bisa harus ekstra lah. Itu mental. Jadi dua ini sih sebenarnya. Karena nanti tantangannya itu ya semakin kesini ilmu itu semakin berkembang juga dan kita kalau kita melihat di hadis Nabi itu badiru bil amal fitanan kakitain lailil midrin. Jadi semakin kesini nanti tantangan kita itu semakin ulet lah. Bahkan Nabi mengabarkan di akhir zaman nanti seperti potongan malam gelap gulita. Jadi kita itu nggak tahu, benar-benar bingung. Arab ngaji rono, Arab sinau rono, Arab yang guru kayak itu benar-benar. Ya biar caranya biar nggak tersesat. Kita tolak teling menyiapkan ilmu kita dalam rangka menghadapi generasi yang akan. Kemudian harapan bagi Ustaz Alim kepada guru yang sudah mengajar mungkin ya, harapan Ustaz Alim kepada pendai-pendai. Harapan saya ya kalau ada tetap ada, Mas. Gini, harapan saya itu yang tak lihat dari ini. Kita seringnya dalam tanda kutip membawa masalah pribadi ke dalam kerjaan dakwah. Ya. Itu sih yang tak lihat. Jadi masalah pribadi, karena kan ini nggak bisa masalah pribadi di bawah urusan dakwah. Misalnya dulu pernah berteman karena mungkin di tengah jalan itu ada kesalahpahaman. Setelah itu gimana ya? Setelah itu mereka kan karena akibat dari salah pahaman mereka kan nggak dekat lagi. Ya. Nggak dekat lagi. Situ nanti mereka sedang nggak bisa kolaborasi. Bukan nggak bisa kolaborasi, sebenarnya bisa. Cuman Ada rasa keterpaksaan. iya, ada sungkan mungkin iya masih, maaf karena kita kan juga manusia mungkin masih ada perasaan nggak suka juga iya, hanya banyak lah. Jadi menurut saya kita harusnya menyikapi dewasa. Kan mungkin ada perselisihan masalah pribadi ya. Oke, fine, itu ada nggak apa-apa. Karena kita kan manusia ya. Ada nggak apa-apa. Cuman setelah itu tadi, setelah ada salah paham, masalah ini tadi, jangan sampai dibawa ke ranah dakwah. Itu urusannya sudah beda lagi. Kalau kita masalah ini tadi itu urusannya pribadi, kalau dakwah urusan Harus diberikan. iya, sudah beda ruang itu. Jadi ya santai saja, misalkan setelah ada salah paham atau gimana, ya wis ketemu itu masih santai. Oh iya, sesuk ngene pengajian di sana wis biasa, nggak usah dibawa-bawa. Itu loh. Kemudian menurut Ustaz Alim, selama ini yang telah Ustaz Alim jalani ya, ketika di lembaga, ketika di masyarakat, apakah Ustaz Alim itu sudah merasa dihargai? Penghargaan terhadap Ustaz Alim itu sudah ada atau belum? Entah itu di ranah masyarakat atau di ranah lembaga pendidikan, atau mungkin kurang ya penghargaannya. Penghargaan yang saya maksud adalah mungkin keperhatian ya, perhatian, atau mungkin bentuk penghargaan kan bisa digambarkan juga sebagai mutafaah. Oh iya. Ya. Itu kira-kira sudah pantas atau belum? Sudah pas atau masih kurang?
gini, kalau kita perbandingannya ilmu Allah itu nggak bisa ditukar dengan uang, mobil uang itu nggak bisa ditukar. Iya ya. Nah, dulu Imam Hanafi itu kan ketika anaknya bisa Al-Fatihah, gurunya langsung dikasih uang sekantong dinar loh, mas. Jadi kalau penghargaan itu, kalau saya sendiri ya mas, saya juga melihat dari lembaga itu sendiri. Artinya keseriusan. Nah, keseriusan. Bukan kok nanti yang lebih baik yang dalam hal mutafah ya. Yang paling baik, yang paling banyak itu enggak. Jadi keseriusan. Jadi kalau memang bisanya segitu, kenapa harus dipaksa? Kalau memang nggak bisa yuk, kenapa kita juga maksudnya ada dan tidak ada itu kita juga tetap berdakwah itu. Jadi saya rasa itu santai aja, santai aja. Kalau terus masalah penghargaan itu, menurut saya enggak melulu yang paling banyak itu yang lebih baik. Kadang yang saya rasakan pribadi, penghargaan itu bisa dilihat dari gini. Misalkan setelah acara selesai, itu saya disalami dulu, diajak ngobrol, artinya ditaruh gitu loh. Oh, Dianggap bahwa ada. iya. Maksudnya gini, kita kan kalau di istilahnya IPA itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya mau membantu jenengan, tapi tolong ketika saya di situ jangan dianggurin. Minimal ada yang ngajak ngobrol lah. Jadi salah satu bentuk penghargaan seperti itu. Kita ini istilah Jawa Tengah itu ditaruh. Ya, enggak harus didewa-dewakan. Oh, jenengan ustaz enggak. Yang penting Dianggap ada. ya. Yang penting karena itu nanti pengaruhnya juga ke apa itu keikhlasan gitu. Bukan berarti saya mau itu biar diwongkan itu enggak. Tapi daripada gini loh, daripada saya itu mau ngajar tapi nggak diwongkan, tambah nggak ikhlas lagi ya. Ya mungkin dengan saya diwongkan saya bisa menjadi ikhlas. Gitu sih. Dia saling menghargai. Iya, saling menghargai. Ditaruh, bahasa Solonya. Mungkin udah berapa menit ini berarti? Ya. Udah 20 menit kita jalan lebih kemungkinan. Lebihnya jauh kelihatannya. Mungkin sampai situ pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Terima kasih Ustaz Alim karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Sama-sama, mudah-mudahan ini juga bermanfaat juga bagi yang lain. Amin, amin, amin. Cukup sekian penonton sekalian. Apabila nanti ada kurang dan lebihnya bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.